Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya untuk membahas atau mereview sedikit dari pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin. Kalau Anda bisa perhatikan ya pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin, market bergerak sangat volatile ya menurut saya, di mana mengambil sisi high di sesi Asia, kemudian dia juga mengambil sisi low, membuat low baru hingga mendekati level 2613.87. Jadi secara keseluruhan mendekati sesi Amerika, market sempat bergerak naik cukup signifikan, mengambil sisi liquidity high yang terjadi di session Asia ya, dan kemudian bergerak turun cukup signifikan ya, sampai membuat low baru di bawah 2613 ya, poin sekian, mengambil sisi low dari sesi Eropa. Jadi secara keseluruhan pergerakan di mana sesi Amerika kemarin cukup volatile ya market di saat sesi tersebut, dan dalam satu hari range pergerakan untuk XAU USD itu berada di kisaran $34.16 per troy ounce, dan high dan low tersebut tentunya tercipta di sesi Amerika. Dan kalau kita perhatikan kenapa bisa seperti itu ya, menurut pandangan saya ini ya, dimana minggu ini memang banyak sekali data-data ekonomi yang akan rilis yang tentunya akan mendorong atau merubah daripada pergerakan yang saat ini ya. Apakah nantinya akan menunjukkan potensi penurunan pada XAU USD atau akan menjadikan dorongan momentum bullish yang sangat signifikan. Dan salah satu data-data ekonomi yang akan rilis ya, ada GLDS job opening, kemudian ada pertemuan The Fed juga ya, dan laporan untuk non-farm payroll itu nanti akan rilis juga di minggu ini. Dan tidak luput juga dengan kondisi ya, di mana tanggal 20 ya, tanggal 20 itu ada pengangkatan Donald Trump sebagai presiden Amerika yang ke-47. Tentunya di situ juga karena dengan adanya beberapa program yang sudah disampaikan ya sebelum-sebelumnya, tentunya beresiko meningkatkan inflasi, dan ini juga menjadikan tantangan besar buat si Jeremy Powell ya atau The Fed, bertentangan dengan kenaikan atau pemangkasan tingkat suku bunga yang nantinya akan dijalankan dalam kondisi ingin menekan inflasi yang lebih rendah, dan ini kan bertentangan dengan kondisi tersebut. Nah, makanya ini dapat menekan XAU USD bisa terjadi penurunan. Tapi sisi lain, di mana ketegangan politik ini masih cukup signifikan ya sampai dengan saat ini, berpengaruh terhadap hal tersebut, tentunya mendorong pergerakan XAU USD bergerak naik. Salah satunya juga pembelian bank sentral ya, untuk pembelian emas yang terus berlanjut. Jadi secara keseluruhan intinya dari kuartal 1 ini yang sudah saya sampaikan kemarin juga, di mana harga emas berada di bawah tekanan ya, karena ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menurunkan tingkat suku bunga, terutama di tengah potensi inflasi yang lebih tinggi akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat mendatang. Dan itu kondisinya. Namun XAU USD atau emas tetap memiliki dukungan dari ketegangan geopolitik dan pembelian oleh bank sentral ya, dari Amerika ataupun dari Asia, terutama Cina dan India ya, yang dapat menjaga harga tetap stabil dalam jangka panjang meskipun volatile yang cukup tinggi. Jadi secara keseluruhan
hal-hal tersebut ini masih berpengaruh dan itu yang perlu kita waspadai. Oke. Hari ini tentunya nanti juga akan ada rilis ya news, coba nanti saya akan bahas di review sore untuk mempersingkat waktu, dan ini saya akan bersihkan dulu ya coret-coretannya. Kita akan melihat seberapa besar pergerakan khususnya hari ini, apakah nantinya akan ada momentum dia bergerak bullish atau akan masih dalam potensi bearish. Oke. Sekarang kita lihat langsung aja di time frame 4 jam ya. Kita akan cek dulu, di time frame daily. Untuk di time frame daily secara keseluruhan saya melihat di mana pergerakan XAU USD terlihat candlenya membentuk sebuah area range ya. Ada spanning top ya di posisi hari Senin. Ini terlihat volumenya kecil, ekor dari atas ke bawah, ekor dari bawah ke atas. Ini menandakan di mana buyers dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Ini artinya ada potensi memang dia sedang koreksi. Oke. Dan apakah nantinya untuk khususnya hari ini ya masih dalam potensi koreksi atau akan menunjukkan momentum bullishnya, dan yang perlu saya lihat dari sisi pergerakan ini adalah kalau ya hari Selasa ini ya ataupun nantinya hari Rabu terjadi momentum bullish impulsif seperti ini ya, ini menjadikan catatan penting saya khususnya di hari Selasa dan Rabu nantinya. Kalau ada potensi seperti ini pembentukan candle terjadi di time frame daily khususnya hari Selasa ya, impulsif bullish, maka akan memperpanjang lanjutan kenaikan daripada minggu kemarin. Tapi kalau posisinya dia bergerak impulsif bearish seperti ini yang memiliki tekanan seller yang cukup signifikan, dan saya punya batas breakout 2624 ya, 0.49 di sisi ini. Di breakout body candle saya rasa ada potensi nantinya dia akan mengejar sisi level psikologi, yaitu level 2600. Ini akan menjadikan titik target selanjutnya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya dengan kondisi pembentukan candle spanning top tentunya market masih dalam area konsolidasi ya, kita harusnya wait and see, menunggu perkembangan momentum, baik nanti kita lihat ya sesi Asia yang memang memiliki kecenderungan konsolidasi, kemudian di sesi Eropa pengaruhnya nanti seperti apa yang ada sedikit volatile sampai dengan nanti di sesi Amerika. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya sudut pandang dari time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ada pembentukan bullish engulfing. Tapi di sisi low ataupun high terbentuk di mana tekanan sebelumnya ini Anda bisa lihat ini sellernya kuat, kemudian ini juga buyersnya kuat gitu. Makanya kita tadi melihat ada tekanan buyer sama seller ini sama-sama kuat gitu. Cuman saya akan mencoba melihat sudut pandang dari pergerakan impulsif terakhir ya, dimana pergerakan impulsif terakhir sebentar ini 50%-nya saya geser dulu sedikit. Jadi posisinya kalau kita perhatikan ya sebentar, area yang mendorong pergerakan bullish yang cukup signifikan ya, ini terjadi ada penolakan dari sisi area demand khususnya ya. Di sini ya sedikit ada dorongan bullish dari area demand. Ini adalah tekanan buyers terakhir. Jadi menurut saya memang secara keseluruhan potensinya masih cukup kuat untuk dia mendorong bullish ya, selama ini yang menjadikan catatan karena posisinya kan di sini gagal nih, ada 2641.4, ini gagal di break, dia masuk lagi dalam area range, kemudian ambil sisi bawah ada area demand, kemudian dorong lagi bullish, maka ini akan menjadikan batasan saya. Jadi kita akan coba melihat khususnya hari ini apakah akan berlanjut untuk bergerak naik dengan batas bawah ada di 2624 ya, 2624.24. Kalau nantinya
ya. Ini terkecuali kalau dia break di bawah ini, maka potensinya menurut saya kuat akan menguji sisi trend line atau menguji area demand kembali. Ketika bertahan seller di level tersebut memungkinkan akan bergerak menuju level 2600 sampai dengan 2596. Tapi kalau ada potensi membuat high di atas previous daily high, ya di atas ini, oke, saya rasa peluang besar akan menuju previous week high selanjutnya. Jadi ini adalah range-nya yang perlu kita tandain, ya, baik sisi area high dan sisi area low di sisi ini. Jadi sebesaran ini yang perlu kita pantau nantinya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua untuk analisa hari Selasa ini, dan nanti kita akan review ya sore perkembangannya dan melanjutkan hal-hal apa aja yang berpengaruh terhadap pergerakan XAUUSD dari segi pembentukan candle yang saat ini sudah terbentuk. Apakah berhasil breakout di bawah 2624.24, hal tersebut akan mendorong pergerakan bergerak bearish atau akan menunjukkan momentum bullishnya selama 4 jam ke depan dan berhasil break di atas 2646.29, maka hal tersebut memungkinkan akan berlanjut naik menuju 2665.06. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.